Kau menertawakan lelucon. Li Tianming mengerucutkan bibirnya. Ia menatap Mu Qingqing, yang beberapa kali lebih muda darinya. Kini ia tak berani menamparnya sembarangan, takut ia akan meruntuhkannya hanya dengan satu tamparan. Maaf, aku tak bisa menahannya. Mu Qingqing menutup mulutnya dengan tangan dan terkekeh, lalu menundukkan kepalanya ngomong-ngomong. Kaisar Tutian dan Kaisar Jitian akhir-akhir ini lebih pendiam di penjara petir ungu. Sepertinya mereka berdua sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi. Kalau mereka tak bisa menarikku, apalagi yang bisa mereka lakukan kalau tidak diam saja. Li Tianming tersenyum tapi sekarang, kesempatan mereka telah tiba. Aku telah diselingkuhi selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku marah. Aku akan menantang Lin Xiaoting berduel. Apa anak itu tak akan setuju? Saat itu, aku yakin banyak orang dari klan Dewa Petir Ungu akan tertarik ke sini. Saat ini, Kaisar Feng Tian akan memanfaatkan ketidaksiapan mereka dan melancarkan serangan besar-besaran ke kota Kekaisaran Petir Ungu. Gagasan ini membuat Li Muyang, Li Tianzi, dan Wei Jing, yang mendengarkan dari samping, mengangguk. Metode ini memang memungkinkan, tetapi sangat sulit, kata Li Muyang. Jika berhasil, kita juga bisa menjauhkan diri dari konflik di penjara Petir Ungu, dengan alasan kita hanya dipaksa masuk ke dalam perselisihan internal di dalamnya dan bahwa semua itu hanya kebetulan. Tentu saja sulit, kata Li Tianzi, merasa sedikit khawatir. Membasmi Lin Xiaoting dan Jian Tiandi di depan dua kaisar langit wanita roh bulan bukanlah hal yang mudah. Li Tianming mengerti. Lagi pula, ada 3 kaisar langit. Bahkan jika ia dan Lin Xiaoting berhadapan, penjara petir ungu pasti akan turun tangan jika mereka sampai harus membasminya. Mereka bahkan mungkin mencoba membasminya. Oleh karena itu, seseorang harus mampu menahan 3 kaisar langit, dan bahkan Jian Tiandi pun harus terbasmi. Saat ini, Li Tianming bisa melawan Lin Xiaoting. Li Tianzi dan Li Yanfeng sama-sama memiliki kekuatan kaisar langit. Namun, mereka masih membutuhkan satu orang lagi yang setidaknya bisa menghentikan seorang kaisar surgawi di puncak kekuatannya. Dalam hal ini, masih ada 2 kesulitan tersisa. Li Tianzi mengerutkan kening pertama, kita masih kekurangan pasukan tempur puncak kaisar surgawi. Kedua, jika Kaisar Feng Tian memilih untuk bekerja sama, bahkan jika dia berhasil, dia akan menghadapi tekanan dari penguasa urutan, dan dia mungkin tidak setuju untuk bergabung. Sedangkan untuk Kaisar Feng Tian, aku bisa pergi dan memberi tahunya. Li Muyang berkata perlahan sebenarnya, Kaisar Feng Tian juga tahu bahwa dia bukan penguasa urutan. Sebaliknya, klan ilahi petir ungu dan Kaisar Jian Tian adalah pion penguasa urutan. Sebagai perbandingan, hubungan antara Kaisar Feng Tian dan kita lebih seperti bibir dan gigi yang dingin daripada hubungan kita dengan penjara bintang Susaku. Begitu kita, pencuri surga, benar-benar kehilangan kekuatan, seluruh klan ilahi Yan Feng pasti tidak akan berakhir baik. Benar, Li Tianzi juga mengangguk klan ilahi Yan Feng dan klan ilahi petir ungu selalu berperang. Perseteruan ini telah menjadi hidup dan mati selama beberapa generasi, dan benar-benar tak terdamaikan. Kaisar Feng Tian ini orang yang kejam. Li Muyang menyebutkannya, dan ada sedikit kekaguman di matanya ayah Kaisar Jian Tian dibasmi olehnya saat itu. Sungguh sengit, Li Tianming mengangguk. Konflik antara klan ilahi Maple dan klan ilahi petir ungu memang intens. Jadi, orang ini sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Li Tianming merenung. Namun, langkah ini berisiko bagi Kaisar Maple. Dari sudut pandangnya, dia tidak perlu terjun ke dalam masalah. Jika kita ingin dia memimpin klan ilahi Maple Api untuk bertarung, kita harus menunjukkan kekuatan yang memadai. Mengandalkan kekuatan tempur Li Tianzi dan Kaisar Maple saja, tingkat keberhasilan rencana ini terlalu rendah. Kegagalan akan berarti akhir bagi Hongguang Xiaoyao bagi Li Tianming. Dia bahkan bisa mati di penjara bintang petir ungu. Bagi Kaisar Maple, konsekuensi kegagalan akan jauh lebih berat. Baginya, ini akan menjadi langkah yang benar-benar nekat. Satu kesalahan langkah saja bisa menyebabkan kehancuran seluruh klan ilahi Maple Api. Li kecil, sepertinya kita perlu kembali mencari bala bantuan. Sebuah kepala burung muncul dari kunang-kunang, menyeringai nakal. Kulihat kau agak enggan pergi, sekarang kita bisa, hehehe. Hei, dasar bodoh. Ayo kita mulai. Serius, kata Li Tianming, sambil mempertimbangkan seorang kandidat. Ingat terakhir kali, Zizen sepertinya sedang mencari cara untuk datang ke dunia kekacauan. Jika dia bisa datang, maka semuanya akan beres. Zizen kini telah pulih ke tingkat ke-8 alam penindasan Dewa Kosmik kuno. Setelah mata istana terbuka sepenuhnya, kekuatan tempur maksimumnya pasti akan menyaingi Kaisar Surgawi. Tentu saja,
Kaisar surgawi dari dunia teratur memang lebih kuat dalam segala hal, dan Zizen akan kesulitan menghadapinya sendirian. Namun, Kaisar surgawi dari dunia yang terganggu memiliki cara yang jauh lebih sedikit, hanya dao dewa kosmik dan artefak ilahi kosmik yang dimilikinya. Itu akan membuat berurusan dengan Zizen jauh lebih mudah. Namun, dia harus bertanggung jawab atas bintang kekaisaran sekarang. Bai Feng membentuk bola putih dan dengan tenang menganalisis di atas kepala Li Tianming jika sesuatu terjadi pada bintang kekaisaran secara tiba-tiba, mungkin sudah terlambat untuk kembali mempertahankannya. Itu memang sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Li Tianming mengangguk. Tapi ini adalah pertempuran paling krusial di dunia kekacauan. Jika kita berhasil, seluruh dunia kekacauan akan ditulis ulang. Kita harus mencobanya. Benar, Bai Ye kemudian muncul, menatap Bai Feng dengan jijik. Kau begitu bodoh sampai-sampai marah. Kau benar-benar pintar. Jangan beritahu siapapun bahwa kau adikku. Saat kau keluar sana, jelas ada yang sedang bermain kartu di balik layar di kedua dunia sekarang. Belum waktunya untuk pertarungan. Bintang kekaisaran masih relatif aman. Jika sesuatu benar-benar terjadi, itu berarti mereka telah menunjukkan kartu mereka. Itu hanya kaisar semu. Tidak akan ada bedanya apakah dia ada di sini atau tidak. Diam, bodoh. Bai Feng tidak repot-repot membantahnya. Kau seharusnya diam, dasar bodoh. Bodoh. Sok pintar. Mati. Li Tianming terdiam dan mengulurkan tangan untuk mendorong ketiganya mundur. Namun harus diakui bahwa analisis Bai Ye cukup akurat. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya akurat. Lagi pula, hal tak terduga bisa terjadi kapan saja, dan Kaisar Yan Huang tidak boleh lengah. Yang perlu kulakukan sekarang adalah memengaruhi situasi dengan kecepatan yang melampaui ekspektasi mereka sebelum makhluk digital abadi itu benar-benar menunjukkan kartu mereka. Dan cepat. Dan semakin cepat, semakin baik. Kalau begitu, tanpa penundaan lebih lanjut, mari kita berpencar. Li Muyang juga memahami situasinya dan menatap Li Tianming dengan sungguh-sungguh. Tianming, kembalilah ke dunia yang teratur dan berjuanglah di pihakmu. Aku akan memberitahu Kaisar Feng Tian dan mencari tempat untuk memata-matai. Jangan biarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini bocor. Begitu orang-orang mengetahuinya, bahkan jika mereka telah membuat persiapan sebelumnya, rencana ini akan sia-sia. Dimengerti. Li Tianming mengangguk. Dia tahu bahwa masalah ini serius, dan mungkin akan meninggalkan jejak yang berat dalam sejarah seluruh dunia yang tidak teratur. Dia harus berhati-hati. Ayo pergi, aku akan kembali ke matahari dulu. Dia membawa Mu Qingqing dan berjalan keluar dari istana Kaisar Pencuri. Bintang Kaisar Yan Huang. Pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Zizen menatap Li Tianming yang telah kembali, sedikit terdiam. Pulang secepat ini, kecepatan ini agak cepat, aku khawatir itu bukan hal yang baik. Li Tianming tidak yakin dengan kata-katanya. Ia melotot padanya. Kenapa tidak bisakah aku merindukanmu dan kembali menemuimu? Kau pikir aku gadis kecil? Zizen memutar bola matanya. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Li Tianming tidak punya pilihan. Gadis ini memang sulit ditipu. Ia memotongnya dan berkata, kau bilang sebelumnya kau sedang mencoba mencari cara untuk pergi ke dunia tak teratur. Apa kau sudah menemukan jawabannya sekarang? Itu aku bisa saja melakukannya sebelumnya. Zizen menatapnya dengan jijik. Pria ini benar-benar ingin menanyakan sesuatu padanya. Li Tianming terdiam. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kau tidak bertanya. Zizen terkekeh. Kalau tidak ada yang bisa dilakukan, siapa yang mau pergi ke dunia tak teratur bersamamu melihatmu menggoda begitu banyak kaisar langit wanita? Sambil berbicara, ia mengeluarkan topeng merah. Melihat topeng merah itu, mata Li Tianming berbinar. Zizen sebelumnya telah mengeluarkan topeng ungu bermotif bunga kapuk merah. Topeng kapuk merah itu sungguh sangat membantu Li Tianming sebelumnya. Efeknya sungguh ajaib begitu ia memakainya, orang luar tak akan pernah bisa mengenali identitas aslinya. Seperti yang dikatakan Zizen, rasanya seperti menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dan sekarang, Li Tianming tak menyangka ia akan mengeluarkan topeng lain. Kali ini, warnanya merah. Topeng itu bermotif bunga kapuk merah, benang sarinya cerah dan berkilau, merah menyala yang tampak seperti meneteskan darah. Topeng lain dari mana benda ini berasal? Pikir Li Tianming, mengingat asal-usul topeng kapuk merah yang ia curi. Rasanya agak aneh. Saat itu, Zizen meneteskan darahnya ke syal sutra ungu, mengubahnya menjadi topeng. Mungkinkah topeng merah ini berasal dari proses yang sama? Tapi darah Zizen seharusnya berwarna ungu, jadi bagaimana mungkin darah itu bisa menciptakan topeng semerah ini?
Ini rahasia, jangan tanya. Zizen tidak repot-repot menjawab pertanyaan Li Tianming, sambil memegang topeng kapuk. Topeng kapuk ini bisa mengubah kekuatan dalam diriku, dari keteraturan menjadi kekacauan. Sungguh ajaib bukankah ini seperti cincin batas kekacauan, tanya Li Tianming. Cincin batas kekacauan juga diciptakan oleh manusia, kata Zizen tenang. Dengan sedikit makna, baiklah. Li Tianming tidak memikirkannya. Ini adalah metode Zizen sendiri, sama misteriusnya dengan topeng kuncup merah. Ia menghormatinya, jadi ia tidak terlalu mendalaminya, memberi mereka berdua ruang. Kalau begitu, mari kita coba. Ia meliriknya. Ayo pergi. Zizen mengangguk. Ia terus terang dan tidak suka bicara omong kosong. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di lorong antara dunia keteraturan dan kekacauan dan bertemu Mu Qingqing, yang sedang menjaganya. Kedua wanita itu terdiam beberapa saat. Li Tianming menatap Zizen. Lengan rampingnya terangkat, dan ia mengenakan topeng kapuk merah. Pada saat itu, seluruh perilakunya tampak berubah. Berbeda dengan topeng Red Boot, topeng Bauhinia dapat membuat seseorang menjadi kabur, mengubahnya menjadi kabut ungu, menyembunyikan semua kemampuan mereka. Namun, topeng kapok, ketika dikenakan, memiliki efek yang serupa dengan cincin kekacauan. Menyebabkan partikel neutron dan kekuatan Zeus di dalam tubuhnya bergeser ke arah kekacauan. Wujudnya yang halus, awalnya berwarna ungu cerah, memikat, tetapi segera, di bawah kekuatan topeng kapok, penampilannya memudar. Sebaliknya, ia berubah menjadi gelap dan mendalam, memancarkan aura yang sangat misterius. Dia benar-benar berubah. Li Tianming mengamati dengan takjub. Metode Zizen sungguh mengesankan. Tidak seperti Li Tianming, kekuatan tempur Zizen terutama berfokus pada kekuatan fisik, dan transisi dari dunia yang teratur ke dunia yang kacau berdampak minimal pada kemampuannya. Dibandingkan dengan Li Tianming dan Zizen, Mu Qingqing tampak agak kecil di samping mereka. Pada saat itu, ia tampak telah berubah dari gadis koma menjadi tumbelina. Tetapi ia tidak keberatan. Ketika menatap Zizen, secercah kejutan terpancar di mata indahnya. Jelas bahwa metode Zizen telah melampaui ekspektasinya dan mengejutkannya. Hebat, Mu Qingqing masih sangat senang. Dengan bantuan Zizen, rencana untuk pergi ke dunia kekacauan dan penjara petir ungu akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Ia bisa merasakan bahwa meskipun Zizen berada di level yang hampir sama dengan Li Tianming, ranahnya jauh lebih unggul. Karena ia diminta oleh Li Tianming untuk membantu. Zizen sekarang pasti memiliki kekuatan tempur untuk melawan level Kaisar Surgawi. Ayo kembali ke penjara 0 derajat. Li Tianming memimpin kedua wanita itu maju. Zizen tidak bertanya secara spesifik kepada Li Tianming apa yang diinginkannya, dan hanya mengikutinya dalam diam. Ia melirik Mu Qingqing tanpa ekspresi. Kedua wanita itu tampak cukup damai. Bai Feng, sekarang kita berada di dunia yang kacau, hanya kau yang bisa melintasi dua ranah dan terus mengamati situasi di dunia yang teratur. Li Tianming memerintahkan, awasi bintang Kaisar Yan Huang dan Kaisar 7 dengan saksama. Segera laporkan perkembangan apapun. Kau bertele-tele sekali. Serahkan saja padaku. Jangan khawatir, aku tidak seperti kedua idiot itu. Aku tidak akan mengacaukan segalanya. Kata Bai Feng dingin. Siapa yang kau sebut idiot? Idiot Bai Ling muncul, dengan raut. Wajah mengancam. Siapapun yang memenuhi syarat adalah pemenangnya, dan bukan aku, kata Bai Ye ringan. Dengan ini, roh bumi Bai Ling yang ganas tiba-tiba mengalihkan perhatiannya, menyerang dunia teratur. Li Tianming terdiam. Dengan kedatangan Bai Feng, dua yang pertama telah membentuk front persatuan yang langka. Tapi sekarang, ketiganya telah terbiasa bersama, dan mereka saling bertarung lagi. Untuk sesaat, pikiran Li Tianming menjadi kacau. Ketiganya bertarung cukup lama, dan baru setelah mereka kembali ke kota Kekaisaran Pencuri Langit, Li Tianming dengan paksa menundukkan mereka. Jika pertarungan ini berlanjut, mereka bahkan tidak perlu pergi ke penjara bintang petir ungu. Tianming, Li Tianzi kebetulan melihatnya di depan istana Kaisar Pencuri Langit dan datang untuk menyapanya. Ia memandang Zizen di samping Li Tianming dan tersenyum. Apakah ini Nona Zizen? Ini saudaraku, Li Tianming memperkenalkan. Halo, Zizen mengangguk sebagai salam. Mengesankan, Li Tianzi dipenuhi emosi. Ia pasti tahu hubungan antara Li Tianming dan Zizen. Kedatangan Zizen membuat situasi semakin menegangkan. Lagi pula, di dunia yang kacau ini, Li Tianming memiliki Mu Qingqing sebagai istrinya dan 4 kaisar langit wanita dari penjara bintang roh bulan sebagai selir. Ia bisa merasakannya. Kekuatan bertarung Zizen sungguh luar biasa.
Dengan hubungan seperti ini, jika ia berhadapan dengan para kaisar langit wanita dari penjara bintang roh bulan, situasinya mungkin akan seperti adegan Shuro, bukan? Li Tianzi, yang selalu berani, tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik saat ini. Wanita, terlalu mengerikan. Masuklah dulu. Li Tianzi memimpin mereka bertiga memasuki istana Kaisar Pencuri, raut wajahnya perlahan berubah serius. Kaisar Feng Tian, kami akan segera tiba. Tianming, saya ingin bertanya, bisakah Anda, Nona Zizen, dan Kaisar Feng Tian, bersama Kaisar Feng Tian, menghadapi Kaisar Jitian, Kaisar Tutian, dan Lin Xiaoting? Kami hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Li Tianming sedikit mengernyit. Mendengar pertanyaan Li Tianzi, ia menyadari sesuatu. Lagi pula, dalam perjalanan ini, selain Kaisar Jitian, Kaisar Tutian, dan Lin Xiaoting, ada juga musuh yang paling penting Kaisar Jiantian, Kaisar Klan Dewa Petir Ungu. Kaisar Jiantian adalah pilar spiritual Protos Petir Ungu. Ia juga merupakan rival lama Protos Yan Feng, tempat Kaisar Feng Tian dan Li Yan Feng berasal. Mungkinkah Li Tianzi berniat menghadapi Kaisar Jiantian secara langsung? Saudaraku, mengapa kau bertanya-tanya Li Tianming? Jika Kaisar Feng Tian setuju, serahkan Kaisar Jiantian padaku. Li Tianzi berbicara, matanya dipenuhi semangat juang, ekspresinya tegas. Selama kau bisa menekan Lin Xiaoting, di saat genting, Kaisar Tutian, Kaisar Jitian, dan Kaisar Jiantian pasti akan menyerang. Kalau begitu, aku akan membuka jalan untukmu. Jika aku bisa membasmi Kaisar Jiantian, misi ini akan berhasil. Li Tianming sedikit terkejut mendengar kata-kata ini. Begini, pertempuran ini juga merupakan pertarungan antara Kaisar Surgawi, tetapi tujuannya berbeda di medan perang yang berbeda. Dengan Kaisar Tutian dan Kaisar Jitian, satu-satunya yang dibutuhkan adalah menghentikan mereka membantu Lin Xiaoting. Tapi Kaisar Jiantian harus dibasmi. Kalau tidak, pertempuran ini mustahil dimenangkan. Sekalipun hanya Lin Xiaoting yang terbasmi, selama Kaisar Jiantian selamat, Klan Dewa Petir Ungu masih punya peluang untuk bertarung. Hampir mustahil bagi Kaisar Feng Tian untuk merebut kota Kekaisaran Petir Ungu, pikir Li Tianming. Menghentikan Kaisar Surgawi dan membasminya adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sebagai perbandingan, bahkan membiarkan Kaisar Feng Tian melawan Kaisar Jiantian mungkin akan lebih mudah. Lagi pula, Li Tianzi seolah-olah adalah Dewa Zeus, dengan tinggi lebih dari 90.000 meter, tetapi dalam hal wilayah kekuasaan, ia kalah telak dari Kaisar Jiantian. Kau yakin? Tanya Li Tianming dengan sungguh-sungguh. Jika semuanya harus pasti, itu akan terlalu membosankan. Li Tianzi tersenyum cerah. Dalam hidup, seseorang harus selalu bertarung. Jika aku tidak bertindak, Kaisar Feng Tian dan Kaisar Jiantian telah menjadi rival selama bertahun-tahun. Jika mereka berhadapan, aku khawatir keduanya tidak akan bisa mengalahkan satu sama lain, dan situasinya akan tidak menguntungkan bagi kita. Mendengar ini, Li Tianming sangat tersentuh. Dia tahu bahwa bagi Li Tianzi, untuk melawan Kaisar Jiantian dan membasminya, itu pasti membutuhkan usaha yang sangat keras. Sebagai perbandingan, menghentikan Kaisar Tutian dan Kaisar Jitian pasti jauh lebih mudah. Tentu saja, ini bukan berarti Feng Tiandi dan Zizen akan mudah, hanya saja tekanannya tidak sebesar Li Tianzi. Ini memberi Li Tianming pemahaman baru tentang pria di hadapannya. Bahkan Zizen, pendatang baru di dunia kekacauan, terkesan dengan Li Tianzi, yang baru pertama kali ditemuinya. Ayo pergi. Li Tianzi berbalik, tersenyum, dan menepuk bahu Li Tianming. Saat Feng Tiandi tiba, kau harus meyakinkannya. Kenapa aku? Li Tianming sedikit terkejut. Dia berasumsi Li Muyang akan menangani masalah ini lagi pula, dia hanyalah seorang junior. Karena kaulah harapan yang telah kita tunggu selama 100.000 tahun. Li Tianzi meliriknya dan tersenyum. Sejak kepulanganmu, dunia yang kacau ini telah mengalami perubahan baru. Di mata banyak orang, kau adalah harapan untuk sebuah terobosan, jadi wajar saja jika mereka memiliki harapan yang lebih besar padamu. Aku mengerti. Li Tianming mengangguk. Ia mengikuti Li Tianzi, bersama Zizen dan Mu Qingqing, dan menunggu di luar istana Kaisar Pencuri. Tak lama kemudian, langit di atas istana Kaisar Pencuri tampak dipenuhi aliran lava cair yang tak terhitung jumlahnya, kobaran api yang berkobar membentuk daun maple. Dewa kosmik yang berapi-api, bagaikan magma bintang, tiba dengan kekuatan yang mengerikan. Ia tak lain adalah Kaisar Feng Tian, Li Yanfeng. Setibanya di istana Kaisar Pencuri, kekuatan api yang berkobar berkumpul, akhirnya menyatu menjadi wujud ilahinya,
menciptakan cahaya seperti daun maple yang menyinari tubuhnya, memberinya kesan bijaksana dan elegan. Namun Li Tianming tahu bahwa Kaisar Feng Tian penuh semangat. Seperti kobaran api yang dilepaskannya, ia terbakar oleh ambisi. Kalau tidak, dia tidak akan membasmi Kaisar Protos Petir Ungu yang lama dan memimpin Protos Maple Api menuju kejayaannya. Kaisar Feng Tian mendarat di luar istana Kaisar Pencuri. Wajahnya, yang berkobar dengan cahaya bintang, menyunggingkan senyum tipis. Ia tampak anggun, namun di baliknya tersimpan api yang berkobar mengancam akan meletus kapan saja. Namun, matanya tampak sangat jernih. Putra Kekaisaran Muda, kau tidak mengecewakan kami, kata Li Yanfeng, tatapannya berkobar. Dalam waktu sesingkat itu, kau telah mampu melawan Dewa Kosmik Kuno tingkat ke-8. Bakat ini sungguh tak tertandingi. Paman Feng, kau baik sekali. Li Tianming tersenyum dan mengangguk. Ia masih merasakan firasat aneh. Pria di hadapannya sangat mirip dengan Li Yanfeng dalam ingatannya tentang negara Suzaku dan kota Lihuo. Namun di dunia yang kacau ini, Li Yanfeng adalah Kaisar Feng Tian dari Protos Maple Api, yang memimpin pasukan kosmik Protos Maple Api yang berkekuatan 8 miliar. Faktanya, Tianming telah membuat terobosan lebih lanjut sejak masanya di penjara bintang Suzaku. Li Tianzi tersenyum, berbicara penuh arti. Oh, tatapan Kaisar Feng Tian menyipit. Raut terkejut terukir di matanya saat ia menatap Li Tianming. Ia telah mengalahkan Dewa Alam Semesta Kuno tingkat 8 sebelumnya, jadi setelah terobosan ini, bukankah ia akan mampu mengalahkan Dewa Alam Semesta Kuno tingkat 9? Tianming benar-benar sebuah keajaiban. Kaisar Feng Tian tak kuasa menahan desahan. Ingat belum lama ini, ia akhirnya kembali setelah menghilang selama 100.000 tahun, bahkan usianya hampir 1 gil dari Lin Xiaoting. Dan sekarang, beberapa dekade kemudian, ia hampir tertangkap. Sungguh layak menjadi putra Kaisar Pencuri Langit, pemandangan yang langka. Ia masih ingat kejadian hari itu. Betapa hebatnya Lin Xiaoting saat itu, di kota Kekaisaran Pencuri Langit. Ia bahkan mengancam akan membuat perjanjian 1000 tahun dengan Li Tianming. Anak itu mungkin berpikir bahwa 1000 tahun terlalu singkat dan kau takkan pernah bisa mengejarnya. Kaisar Feng Tian menatap Li Tianming dalam-dalam namun, anak itu mungkin putus asa. Jika aku benar-benar memberimu, Li Tianming, 1000 tahun, apa gunanya dia, Lin Xiaoting, di dunia yang kacau ini? Paman Feng punya visi. Li Tianming berkata dengan malu-malu kalau kau terus membocorkannya, aku akan membengkak. Bukankah kau biasanya membengkak? Ying Huo tiba-tiba muncul dan berkata. Hahaha, semua orang tertawa. Tak lama kemudian, mereka menuju ke istana Kaisar Pencuri. Pada titik ini, ekspresi Kaisar Feng Tian tiba-tiba berubah serius. Ia tahu bahwa kehadirannya bukan hanya untuk mengobrol atau minum teh, pasti ada hal lain yang sedang terjadi. Tianming, sepertinya kau punya ide baru. Setelah terobosan ini ia menatap Li Tianming dengan tatapan tajam. Memang, Li Tianming mengangguk. Ia tahu tidak perlu mengelak dalam percakapan seserius ini, jadi ia langsung ke intinya dan menyatakan rencananya. Ia menatap Kaisar Feng Tian sekarang setelah yang disebut penguasa ketertiban telah tiba, arus bawah di dunia kekacauan melonjak, seperti katak dalam panci berisi air mendidih. Kami, sang pencuri, berada di dalam panci ini, begitu pula Paman Feng dan klan Maple Api. Menurut pendapat kami, hanya saat airnya dingin kami punya kesempatan untuk membebaskan diri. Kalau tidak, begitu mendidih, kami tak berdaya menyelamatkan situasi. Dan sekarang, tak seorang pun tahu kapan api krusial itu akan menyala. Sampai saat itu tiba, kita harus menyelamatkan diri. Kata Li Tianming dengan sungguh-sungguh. Ia juga memahami bahwa risiko yang dihadapi Kaisar Feng Tian dalam masalah ini lebih besar daripada risiko yang dihadapi penjara bintang 0 derajat. Karena itu, ia harus terbuka dan jujur agar dapat memperoleh dukungan Kaisar Feng Tian. Li Tianming tidak hanya berbicara kepada Kaisar Feng Tian. Ia juga menjelaskan situasinya kepada Zizen. Meskipun Zizen telah mengikutinya, Li Tianming hanya memberinya gambaran umum selama perjalanan. Zizen masih belum memahami detailnya dengan jelas. Tentu saja, Li Tianming merasa wanita ini mungkin tidak peduli sama sekali. Ia hanya perlu memberitahu Zizen kemana harus pergi dan siapa yang harus dihadapi. Rebus katak dalam air hangat itu pepatah yang bagus, Kaisar Feng Tian mengangguk. Jadi, apa pendapatmu? Ia belum mengetahui rencana spesifik Li Tianming, jadi ia tidak berkomentar. Kami, penjara pencuri langit dan penjara 0 derajat, tidak dapat memulai perang, tetapi kami punya alasan untuk pergi ke penjara petir ungu. Kata Li Tianming, ketika saatnya tiba, kami akan mengirim para ahli kami,
menggunakan pertempuran antara Lin Xiaoting dan aku sebagai alasan, ke penjara petir ungu, mencari kesempatan untuk membasmi Lin Xiaoting dan Kaisar Jiantian. Paman Feng bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerahkan pasukannya dan merebut kota Kekaisaran Petir Ungu. Di tengah kekacauan ini, aku bisa menemukan semua cahaya di dalam kota Kekaisaran Petir Ungu dan meningkatkan kultivasiku. Langkah ini akan menguntungkan kita, begitu pula Paman Feng dan Protos Maple Api. Lagi pula, Protos Maple Api Paman Feng dan Protos Petir Ungu adalah musuh bebuyutan. Setelah kita melenyapkan Lin Xiaoting dan putranya, Paman Feng akan tak terhentikan di penjara Petir Ungu, dan merebut kota Kekaisaran Petir Ungu sudah dekat. Mendengar ini, Kaisar Feng Tian tampak terkejut, membasmi Lin Xiaoting dan Lin Tianjian. Harus diakui, ide Li Tianming sungguh berani. Menurut Kaisar Feng Tian, rencana ini sangat sulit dilaksanakan, dan peluang keberhasilannya tipis. Tentu saja, sesulit apapun, masih ada peluang keberhasilan. Jika berhasil, itu akan sepenuhnya mengubah situasi dunia yang kacau saat ini. Terus terang, rencana ini terutama ditujukan kepada klan Dewa Petir Ungu. Kata Li Tianming, Paman Feng seharusnya mengerti. Kita harus berpencar menjadi dua kelompok, berpura-pura kebetulan dan mengejutkan mereka. Klan Dewa Petir Ungu adalah antek-antek penguasa Ordo, musuh kita, pencuri surga, dan klan Dewa Maple Apimu. Jika rencana ini berhasil, ancaman besar bagi kita akan lenyap. Aku mengerti. Kaisar Feng Tian tertawa setelah mendengar ini. Ia menatap Li Tianming. Singkatnya, kita akan bekerja sama, berpura-pura kebetulan, dan bergabung untuk mengalahkan klan Dewa Petir Ungu. Kita, klan Dewa Yan Feng, akan merebut kota Kekaisaran Petir Ungu, sementara kalian, para pencuri surga, akan mengamankan cahaya penerangan. Tianming, terobosanmu baru-baru ini didorong oleh cahaya penerangan itu, kan? Jika kau benar-benar bisa membasmi Lin Xiaoting, kau akan setara dengan Dewa Alam Semesta Kuno tingkat ke-9. Dan jika kau melangkah lebih jauh, Kaisar Feng Tian ragu-ragu untuk memikirkannya. Dewa Alam Semesta Kuno tingkat ke-9, selangkah lebih maju, berarti mencapai tingkat Kaisar Surgawi. Tentu saja, kesenjangan antara keduanya masih sangat besar, tetapi dengan tingkat terobosan Li Tianming, tidak ada yang tahu keajaiban seperti apa yang akan ia ciptakan setelah menerima cahaya penerangan itu. Jika rencana ini berhasil, aku pasti akan berusaha keras untuk mencapai langkah terakhir itu. Li Tianming menatap Li Yanfeng dengan ekspresi tegas. Namun, rencana ini sangat sulit dan berisiko, baik bagi Paman Feng maupun bagi kita. Sekalipun berhasil, Protos Yanfeng harus menghadapi pembalasan dari penjara Roh Bulan dan penjara Changhai jika mereka merebut kota Kekaisaran Petir Ungu. Kita bahkan mungkin menghadapi tekanan dari penguasa ketertiban sendiri. Mempertahankan kota Kekaisaran Petir Ungu tidak akan mudah. Jadi, semuanya tergantung pada kesediaan Paman Feng untuk mencobanya. Setelah mengatakan ini, Li Yanfeng memahami situasi umumnya. Ia belum membuat keputusan. Setelah berpikir sejenak, ia menatap Li Tianming dengan serius dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, katak sepertiku tidak perlu menunggu mati di dalam panci ini. Jika ini benar-benar masalah hidup dan mati, aku bisa bersujud kepada Tuan Su itu dan berpihak pada Kaisar Jiantian, dan aku bisa mengumpulkan cukup banyak orang untuk menghadapi pencuri Tian. Kurasa Paman Feng bukan orang seperti itu. Li Tianming tertawa. Jika dia ingin berlutut, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa dia harus menunggu sampai sekarang? Mungkin aku belum menabrak tembok, dan aku akan kembali ketika aku sudah menabraknya. Kaisar Feng Tian terkekeh. Tapi jika kau menabrak tembok, aku khawatir tidak ada jalan untuk kembali, kata Li Tianming jujur. Anak baik. Kaisar Feng Tian tertawa terbahak-bahak, menatap Li Tianming dengan kagum. Sebenarnya, sejak kau kembali setelah 100.000 tahun ini, aku merasakan ikatan yang hangat saat melihatmu. Terutama dalam waktu sesingkat ini, kau telah melampaui dirimu yang dulu. Jelas bahwa kau, Li Tianming, ditakdirkan untuk menjadi legenda di dunia tak teratur. Aku telah memutuskan untuk bergabung denganmu dalam pertarungan ini. Bukan untuk menguasai penjara Petir Ungu, tetapi karena aku percaya kau, Li Tianming, dapat membawa masa depan yang lebih baik bagi dunia tak teratur kita. Mendengar ini, Li Tianming tersenyum. Li Tianzi dan Mu Qingqing juga menghela napas lega. Kata-kata Kaisar Feng Tian berarti dia telah setuju untuk bergabung. Namun, yang mengejutkan mereka, keikutsertaan Kaisar Feng Tian bukan didorong oleh keinginan untuk menguasai penjara Petir Ungu. Melainkan, karena ia percaya pada Li Tianming. Ini sungguh tak terduga. Jelas, Kaisar Feng Tian memiliki visi yang luar biasa.
Merebut penjara petir ungu hanya untuk keuntungan sesaat. Berteman dengan anak ajaib sejati seperti Li Tianming jauh lebih penting baginya. Ini mengingatkan Li Tianming pada masanya di negara Suzaku, jauh dari kota api. Li Yanfeng dari penjara kekacauan dan Kaisar Feng Tian dari dunia tak teratur tampaknya telah membuat pilihan yang sangat berbeda saat menghadapinya. Mu Qingqing seperti ini, begitu pula Li Yanfeng. Apa hubungan antara dunia tak teratur ini dan penjara kekacauan? Li Tianming menggelengkan kepalanya, tanpa banyak memikirkannya. Ia sering merenungkan pertanyaan ini, tetapi jelas bukan sesuatu yang bisa ia pahami sepenuhnya saat ini. Kaisar Feng Tian dan Li Yanfeng sudah setuju, jadi Li Tianming tentu saja tidak ragu. Ia berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, Paman Feng, mari kita bentuk aliansi. Mulai sekarang, kita akan bersekutu denganmu dan Flame Maple Protoss dalam menyerang dan bertahan. Sejak saat itu, jika perang benar-benar pecah, Li Tianming yakin Kaisar Feng Tian pasti akan mendukungnya. Dan kemudian, termasuk penjara Suzaku, ia akan memiliki dua sekutu. Namun, meskipun rencana ini telah difinalisasi, implementasinya masih sangat sulit. Kaisar Feng Tian segera mengemukakan masalah ini. Rencana ini memiliki dua poin kunci. Pertama, kita harus memastikan terbasminya Lin Xiaoting dan Lin Tianjian. Kedua, kita harus memastikan direbutnya kota Kekaisaran Xidian. Dan untuk memastikan yang terakhir, kuncinya terletak pada yang pertama. Jadi, Tianming, bisakah kita menjamin terbasminya Lin Xiaoting dan Lin Tianjian? Ini menandai dimulainya diskusi tentang detail operasi. Aku tidak bisa menjamin itu. Li Tianming menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kita bertempur di wilayah musuh, dan tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi. Namun, kita telah membuat persiapan yang cukup untuk para ahli puncak. Lin Xiaoting, aku memiliki perjanjian 1000 tahun dengannya, jadi aku seharusnya bisa mengatasinya. Paman Feng, ketika saatnya tiba, kau dan Zizen akan menghentikan Kaisar Tutian dan Kaisar Jitian dan mencegah mereka ikut campur. Sedangkan untuk Kaisar Jiantian, serahkan saja pada saudaraku. Pengaturan ini adalah skenario paling ideal saat itu, tetapi kenyataannya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa semuanya akan berjalan persis seperti yang direncanakan. Jadi, kami harus bertindak sesuai keadaan. Ketika Kaisar Feng Tian mendengar pengaturan ini, ia sedikit terkejut. Awalnya ia mengira ini berarti ia akan membasmi Lin Tianjian. Tianzi, maukah kau menghadapi Lin Tianjian? Kaisar Feng Tian menatap Li Tianzi. Kalau ada kesempatan, aku akan melakukannya. Li Tianzi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, kau memimpin klan ilahi Yan Feng, jadi kau mungkin tidak akan ada di sana jika terjadi pertempuran. Ngomong-ngomong, mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Oke, Kaisar Feng Tian tidak ragu-ragu. Ia tahu akan sulit baginya untuk mengalahkan Lin Tianjian sepenuhnya jika ia berhadapan dengannya. Kalau begitu, tidak masalah membiarkan Li Tianzi bertindak. Tianzi, kau menyembunyikannya dengan cukup baik sebelumnya. Kaisar Feng Tian meliriknya sambil tersenyum. Akhir-akhir ini beredar rumor bahwa kau memiliki kekuatan seorang kaisar surgawi. Sepertinya itu benar. Ia melirik Zizen di samping Li Tianming dan merasa harapannya lebih besar dari yang ia bayangkan. Kekuatan keseluruhan tim pencuri Tian jelas tidak lemah. Pada titik ini, Li Tianming bertanya, Paman Feng, kalau kita sudah siap, bisakah kau merebut kota Kekaisaran Petir Ungu? Li Yanfeng mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Di seluruh penjara bintang Petir Ungu, pasukan Tianzu Protoss Petir Ungu 2 kali lebih besar daripada pasukan Protoss Yan Feng kita, tetapi setidaknya setengahnya tidak berada di kota Kekaisaran. Kalau begitu, pasukan Protoss Yan Feng kita kira-kira setara dengan pasukan Protoss Petir Ungu dalam hal kekuatan militer. Tapi kita harus cepat, kalau tidak, saat pasukan Protoss Petir Ungu di tempat lain tiba untuk memperkuat kita, situasinya tidak akan seoptimis itu. Dengan itu, Li Tianming mengerti. Singkatnya, bertindak cepat. Setelah beraksi, musuh tidak boleh bereaksi. Dengan kekuatan guntur dan api, kita harus benar-benar mengalahkan mereka. Kemudian, mereka membahas detailnya selama beberapa hari lagi. Menyelesaikan rencana dan detailnya, aku akan kembali dan bersiap. Pengerahan rahasia pasukan alam semesta surgawi akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Sebelum pergi, Li Yanfeng dengan hati-hati memperingatkan, juga, ada 2 kaisar langit wanita di kota kekaisaranmu. Awasi mereka dan jangan biarkan mereka mengganggu situasi. Jangan khawatir, Paman Feng, Li Tianming mengangguk. Long Tiandi dan Tong Tiandi tetap diam di kota langit siluman,
Tetapi bagaimanapun juga mereka adalah Kaisar Langit, dan mereka tidak bisa diabaikan. 6 bulan berlalu dengan cepat. Li Yanfeng, di sisinya, telah mempersiapkan diri secara intensif, diam-diam merencanakan serangan terhadap kota Kekaisaran Petir Ungu. Selama waktu ini, Li Tianming tetap tenang, mempertahankan ketenangannya dan memperkuat kultivasinya. Selama 6 bulan terakhir, Ji Tiandi dan Tu Tiandi telah membuat masalah lagi di penjara bintang Petir Ungu. Mu Qingqing berlutut di sampingnya, merenungkan berita yang baru saja diterimanya. Sepertinya mereka tahu aku kembali. Li Tianming terkekeh. Sejak kepergiannya dari dunia kekacauan, mereka relatif tenang, tetapi sekembalinya, kedua wanita itu tak terhentikan. Bukan hanya Ji Tiandi dan Tu Tiandi, tetapi juga Long Xuanzao dan Lin Xiaoting yang menjadi komplotannya. Karena kalian sangat ingin memancingku, silakan lakukan sesuka kalian. Li Tianming berdiri. Sebuah sinyal telah dikirim dari Li Yanfeng, siap beraksi kapan saja. Tianming, hati-hati. Mu Qingqing menatapnya dalam-dalam, masih sedikit khawatir. Berhenti bicara omong kosong dan tunggu aku kembali. Kata Li Tianming, lalu berjalan keluar dari istana Kundi. Dalam perjalanan, ia kebetulan bertemu Long Tiandi dan Tong Tiandi yang kembali dari luar. Hei, kalian berdua berkeliaran seharian, apa kalian tidak bosan? Li Tianming melirik mereka dan mencibir. Long Tiandi masih mengenakan jubah naga emas dan hitam, matanya sedalam bintang, seperti seorang permaisuri yang telah menaklukkan dunia. Ketika melihat Li Tianming, ia tersenyum tipis. Kalian sudah lama kembali, dan kalian tidak datang menemani kami. Pasti membosankan. Apa gunanya menemani kalian? Aku lebih suka berlatih. Li Tianming melihat bahwa ia masih perlu mendongak. Ia menatapnya dengan penuh minat. Tunggu saja, sekarang pukul 6 kurang 10. Kalau sudah pukul 7 kurang 10, atau 8 kurang 10, seharusnya sudah tepat, kan? Jangan khawatir, tidak akan lama. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan pergi dengan anggun. Wajah bulat Kaisar Tong Tian tampak agak naif, sedikit bingung apa maksudnya dengan 6, 7, atau 8. Tinggi, Kaisar Long Tian terkekeh. Ia memperhatikan Li Tianming yang menjauh, matanya penuh geli. Oh, Kaisar Tong Tian akhirnya mengerti, dan tersenyum tipis. Sepertinya dia benar. Sayang sekali kita mungkin tidak bisa menunggu sampai hari itu. Dalam kegelapan kota pencuri Tian, Li Tianming, ditemani Zizen, bertemu kembali dengan Li Tianzi. Tanpa suara, ketiganya pun terbentuk. Aku baru saja bertemu Kaisar Long Tian dan Kaisar Tong Tian, kata Li Tianming. Haha, Zizen tampak meremehkan. Jangan seperti itu, kata Li Tianming. Tanpa daya, maksudku, mereka bosan berkeliaran seharian, tapi mereka masih tinggal di kota Kekaisaran Pencuri Langit. Sepertinya mereka pasti menunggu kesempatan untuk membuat masalah. Tidak masalah, dengan ayah dan Tuan Chen yang bertanggung jawab atas kota Kekaisaran ini, tidak akan ada yang salah, kata Li Tianzi sambil tersenyum, merasa lebih tenang. Oke, ayo pergi. Li Tianming mengangguk. Mereka belum meninggalkan istana Kekaisaran sejak kembali, jadi mereka mungkin tidak menyadari kita akan pergi. Ini kesempatan bagus. Dengan kultivasi sebagai alasan, bahkan jika Li Tianming tidak muncul untuk waktu yang lama, Kaisar Long Tian dan Kaisar Tong Tian tidak akan menyadari ada yang salah. Saat mereka benar-benar menyadari ada yang tidak beres, Li Tianming dan dua orang lainnya pasti sudah tiba di penjara bintang Petir Ungu. Insiden itu pasti sudah terjadi, jadi tidak masalah. Jadi, mereka bertiga berangkat. Tidak ada yang tahu mereka telah meninggalkan kota Kekaisaran Pencuri Langit, bahkan penjara bintang 0 derajat. Setelah mereka pergi, Mu Qingqing tiba di istana pencuri kaisar dan bertemu Li Muyang dan Wei Jing. Mereka sudah pergi, kata Mu Qingqing. Ya. Wei Jing dan Li Muyang memasang ekspresi rumit di mata mereka. Perjalanan mereka sangat berbahaya. Li Muyang berkata dengan suara berat, seolah-olah kita mempertaruhkan semua kartu kita dalam satu operasi ini. Lin Tianjian tidak semudah itu dihadapi. Wei Jing menghela napas. Lagi pula, Ketua Ordo mungkin tidak mempertimbangkan situasi ini. Tatapan Li Muyang tajam. Memang, mereka ingin memancing Ming Er, jadi mereka pasti punya rencana licik. Terutama Lin Xiaoting. Kurasa dia tidak semudah yang kita bayangkan. Lin Xiaoting adalah putra Kaisar Langit. Ketua Ordo mungkin juga sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Wei Jing sedikit mengernyit. Sudahlah, tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir. Mulai sekarang, mari kita lihat bagaimana kinerja mereka. Li Muyang akhirnya tersenyum. Ia dan Wei Jing, dengan Mu Qingqing di sisi mereka, melihat peta bintang dunia kekacauan.
Itu adalah sumber bintang kekacauan, huru-hara petir dan api ungu. Energi di dalamnya intens dan ganas, namun memiliki gaya terkendali yang unik bagi kekacauan, menekan energi ganasnya. Gaya kekuatan penjara bintang ini mirip dengan penjara burung vermilion, tetapi penjara burung vermilion adalah api merah menyala. Penjara petir ungu, di sisi lain, adalah persilangan petir ungu dan api. Itulah tujuan Li Tianming dan dua lainnya. Penjara petir ungu. Sumber bintang kelas kaisar, yang ada selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, telah memelihara generasi Zeus yang kuat di dunia yang kacau ini. Sekarang, diperintah oleh Protos Petir Ungu. Para pemimpin Protos Petir Ungu saat ini, Lin Tianjian dan putranya, adalah target Li Tianming dan rekan-rekannya. Ini adalah markas Protos Petir Ungu, dan merupakan rumah bagi banyak tamu dari Yueling, Zulong, dan Chang Hai Xingyu. Bayangkan betapa berbahayanya misi mereka saat ini. Dunia yang kacau balau. Tiga sosok Zeus melesat melintasi langit berbintang yang tak terbatas. Di depan mereka, bola ungu petir dan api perlahan muncul, membesar di depan mata mereka. Akhirnya kita sampai. Li Tianming menatap penjara petir ungu. Tanpa diduga, penjara ini tak hanya memiliki kekuatan petir, tetapi juga kekuatan api. Di dalam sumber bintang ungu raksasa itu, petir dan api saling bertautan, membentuk ular-ular listrik dan api. Kekuatan mereka berputar ke dalam, stabil, namun menekan daya ledak tertentu. Penjara ini juga memiliki kekuatan sumber bintang api. Klan Protos Yan Feng Paman Feng sangat mumpuni untuk mengendalikan segalanya. Li Tianzi tersenyum. Secara historis, penjara ini telah menjadi tempat klan petir dan klan api hidup berdampingan, terkadang dengan klan petir sebagai yang utama, dan terkadang dengan klan api, bekerja sama dan bersaing satu sama lain selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Li Tianming menatap penjara petir ungu yang luas, sama sekali tidak yakin kemana harus melangkah, sakit kepala mulai terasa. Tianming, kau tidak terlalu familiar dengan dunia yang kacau ini. Ikutlah denganku. Li Tianzi menuntunnya dan Zizen ke penjara petir ungu. Lagi pula, ia adalah penduduk asli dunia yang kacau. Meskipun penjara petir ungu adalah wilayah yang bermusuhan, ia cukup familiar dengannya, karena telah mengunjunginya secara diam-diam berkali-kali. Namun, ia belum pernah mengincar Kaisar Langit dari Protos Petir Ungu, seperti yang ia lakukan sekarang. Hal ini memenuhi hatinya dengan penuh semangat. Zizen mengikutinya dengan tenang. Ia mengerti bahayanya, tetapi Li Tianming membutuhkannya, jadi wajar saja ia tidak berniat mundur. Dengan cepat, dari sudut terpencil, Li Tianzi menuntun keduanya ke kedalaman penjara petir ungu. Mereka tiba di kota Kekaisaran Petir Ungu. Ini adalah kota besar yang dibangun dari petir ungu, bahkan sebanding dengan kota Kekaisaran Pencuri Langit di penjara bintang 0. Zeus yang tak terhitung jumlahnya, diselimuti petir ungu, menjelajahi kota. Di mana-mana, menara petir, jutaan, bahkan puluhan juta meter tingginya, menjulang di dalam kota, hamparan luas membentang sejauh mata memandang. Dan di pusat kota Kekaisaran Petir Ungu, menara tertinggi, puluhan juta meter tingginya, dikelilingi oleh lautan guntur yang tak terbatas. Itulah menara Dewa Petir, jelas Li Tianzi, menatap dari kejauhan. Terletak di daerah paling makmur di kota Kekaisaran Petir Ungu, menara ini memiliki sejarah jutaan tahun dan berfungsi sebagai tempat perjamuan paling sentral dan eksklusif bagi Protos Petir Ungu. Dalam sejarah Protos Petir Ungu, menara Dewa Petir memiliki makna yang luar biasa. Tak terhitung banyaknya Zeus dari Protos Petir Ungu yang bangga menyelenggarakan perjamuan di sana, dan terlebih lagi menghadiri perjamuan yang lebih eksklusif. Li Tianming mengangguk. Ia mengamati menara Dewa Petir, yang tingginya puluhan juta meter, dibangun dengan standar Kaisar Langit setinggi 100.000 meter, dan memiliki lebih dari 400 lantai. Strukturnya berbentuk segi 8, dengan lebih dari 200 lapis atap. Di luar, ribuan naga petir ungu, yang ditempa dari mineral Dewa Langka, menempel di bangunan itu, ribuan di antaranya terjalin dalam rona yang tampak nyata, memancarkan kekuatan Dewa Petir yang mengerikan. Di sekeliling bangunan utama Menara Dewa Petir terdapat gapura peringatan, pavilion, dan beranda yang tak terhitung jumlahnya, melindunginya. Banyak Dewa Petir Ungu, yang tidak dapat memasuki bangunan utama, mengadakan perjamuan di gedung-gedung di sekitarnya, sebuah pemandangan yang sungguh luar biasa. Sepertinya ini tempat yang ramai di kota Kekaisaran Petir Ungu, seru Li Tianming. Agak terkejut. Dari kejauhan, kerumunan Dewa Petir Ungu pasti berjumlah setidaknya puluhan juta. Biasanya, tidak banyak orang, kata Li Tianzi, tersenyum kecut dan menggelengkan kepala. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi di sana. Ayo kita pergi dan lihat.
Mungkin ada hubungannya dengan kita. Menara Dewa Petir tampak megah dan tidak jauh. Namun, mencapainya dari lokasi Li Tianming masih akan memakan waktu cukup lama. Lagi pula, kota Kekaisaran Petir Ungu sangat besar. Alasan Menara Dewa Petir dapat terlihat dari jauh hanyalah karena ukuran dan tingginya yang sangat besar, sehingga mudah terlihat. Menara Dewa Petir. Ini adalah jantung komersial kota Kekaisaran Petir Ungu, tempat yang paling makmur. Hari ini, tempat itu ramai dengan aktivitas. Alasan utamanya adalah Lin Xiaoting dan Long Xuanzhao, dua putra kekaisaran, sedang mengadakan perjamuan untuk Kaisar Jitian dan Kaisar Tutian. Di tengah kilat yang menyala-nyala, para dewa Zeus dalam radius puluhan juta meter samar-samar dapat melihat bahwa di loteng paling atas, banyak dewa Zeus tertinggi sedang bersenang-senang, bersulang, membacakan puisi, dan menggubah syair. Inilah puncak dari Protos Petir Ungu. Mereka yang bisa menghadiri perjamuan itu adalah semua makhluk terkuat di penjara bintang Petir Ungu. Seluruh perjamuan itu megah dan megah. Meskipun orang luar tidak bisa melihat dengan jelas, mereka bisa menebak bahwa di dalam paviliun, mungkin ada pemandangan pesta, minum, dan berpesta pora, kehidupan yang penuh kemabukan dan pesta pora. Bahkan ada gumaman musik cabul yang tak henti-hentinya, menggugah imajinasi banyak orang. Pada saat ini, di sekitar Menara Dewa Petir, banyak anggota Protos Petir Ungu, yang dipenuhi rasa percaya diri, berkumpul. Selain itu, banyak anggota Protos Naga Lilin dan Protos Changhai juga telah tiba. Puluhan juta dewa Zeus dari 3 suku berkumpul, menatap dari jauh ke lantai atas Menara Dewa Petir. Hahaha, bukankah konon kaisar kecil pencuri langit itu begitu hebat, bagaimana mungkin istrinya ada di sini bersama kita, minum dan bersenang-senang dengan kaisar kita. Lebih dari sekadar minum dan bersenang-senang, ku dengar kaisar kita dan Kaisar Zulong telah mengalahkan kedua kaisar langit itu satu demi satu. Kaisar kita sangat arogan. Si kaisar pencuri langit itu hanyalah kura-kura berambut hijau yang tidak kompeten. Hehe, ku dengar Li Muyang, pencuri langit, pernah bertaruh untuk membiarkan keempat kaisar langit wanita melahirkan anak. Ya, aku juga mendengarnya, tapi melihat situasi saat ini, belum bisa dipastikan anak siapa yang akan lahir. Sederhana saja, jika anak itu memiliki pola petir di tubuhnya, dia adalah Kaisar Petir Ungu kita. Jika memiliki pola api di tubuhnya, dia adalah Kaisar Zulong, bukankah sudah jelas? Benar, haha, toh itu bukan Li Tianming. Di antara para dewa Zeus ini, para dewa Zeus dari klan Petir Ungu adalah yang paling percaya diri. Lagi pula, ini adalah istana mereka, kota kekaisaran tempat mereka tinggal entah berapa puluh ribu tahun. Para dewa Zeus dari klan Zulong juga sama bangganya. Putra mereka, Long Xuanzhao, juga berselingkuh dengan seorang kaisar wanita bernama Yueling. Bukankah ini melambangkan bahwa laki-laki dari klan Zulong adalah orang-orang yang berani? Beberapa Zeus dari klan Changhai datang dengan penuh kebencian. Lagi pula, putra mereka, Chang Shentu, telah tewas di tangan Li Tianming. Kini, menyaksikan istri sah Li Tianming menggoda pria lain, mereka merasa sangat segar. Zeus biasa ini tentu saja tidak memikirkan strategi atau sandiwara. Mereka hanya ingin melampiaskannya. Kebanggaan, arogansi, dan kebencian semuanya terlampiaskan saat ini. Namun, tidak seperti suasana ramai dan riuh di luar. Suasana di loteng atas Menara Dewa Petir cukup normal, tidak tak tertahankan seperti yang dibayangkan banyak orang. Selain Lin Xiaoting, Long Xuanzhao, Jitiandi, dan Tutiandi, ada juga banyak tamu dari 3 klan dewa. Termasuk mantan pelindung Chang Shentu, Chang Sanyuan, dan pelindung Long Xuanzhao, Nenek Longya, keduanya termasuk di antara para tokoh berpengaruh di dunia yang kacau ini. Ekspresi mereka semua agak serius. Jelas sekali. Ambiguitas dan kemewahan yang menyebar di luar sana memang disengaja. Lin Xiaoting adalah tuan rumah tempat ini, yang mengundang semua pihak untuk membahas hal-hal besar sekaligus berusaha menarik perhatian Li Tianming. Ia berekspresi tenang, mengenakan jubah ungu, seluruh tubuhnya berkilat petir, matanya berkilat petir, dan ia tampak tenang dan santai. Meskipun belum menjadi kaisar langit, ia sudah memiliki sikap seorang kaisar langit. Semuanya, karena kalian di sini, jangan terlalu serius. Lin Xiaoting tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Kali ini, aku telah menyiapkan mabuk ilahi untuk kalian. Ramuan ini diseduh dari buah dewa pohon suci tingkat Hongdao. Ramuan ini cukup ampuh, kalian bisa mencobanya. Oh, Long Xuanzhao, yang duduk di dekatnya, matanya berbinar mendengar kata-kata itu. Ia mengenakan jubah Xuanhuo merah menyala dan bersandar di kursi yang tersangkut petir, raut wajahnya penuh harap.
Bengsu, ini diseduh dari buah pohon petir ilahi tingkat Hongdao. Konon, pohon petir ilahi hanya berbuah sekali setiap 30.000 tahun, dan jumlahnya tidak banyak. Aku tidak menyangka saudara Lin akan mengeluarkan bengsu ini. Aku harus mencobanya. Serunya penuh harap. Kaisar Tutian, yang mengenakan gaun merah menyala, memancarkan aura yang memikat, sepasang mata yang menggoda, dan bibir merah yang melengkung halus. Putra Kaisar Naga, bengsu ini luar biasa kuatnya. Bahkan Kaisar Jiutian yang legendaris pun tak kuasa menahannya. Kau mungkin tak sanggup menahan tegukan ini, kan? Ia duduk di sebelah Long Xuanzao. Mendengar ini, Long Xuanzao meliriknya, secercah keserakahan terpancar di matanya, meskipun ia tak berani menunjukkannya. Jangan khawatir, bagaimana mungkin aku menolak segelas anggur di depan wanita secantik ini? Long Xuanzao tersenyum anggun. Entah itu Lin Xiaoting, Long Xuanzao, Kaisar Jitian, atau Kaisar Tutian, keempat tokoh utama ini setenang guk-guk. Namun, seseorang di dalam ruangan itu tampak cemas. Dia adalah Chang Shan Yuan, yang berasal dari penjara bintang Shanghai. Pria tua itu, yang mengenakan jubah biru laut dalam, memancarkan kekuatan samudra luas. Bahkan saat duduk di meja, ia memancarkan aura agung, bagaikan ombak yang besar. Dewa anggur pingsan dalam keadaan mabuk di hadapannya, namun ia tetap tidak minum. Pria tua itu merengut, semuanya, jika hanya di level ini, pencuri kecil yang mencuri langit itu tidak akan datang. Dia takut mati. Bahkan aku, jika berada di posisinya, tidak akan datang untuk mati. Jika semuanya salah, kita semua akan sia-sia. Saat ini, Kaisar Jitian sedang duduk di sebelah Lin Xiaoting. Ia mengenakan gaun langit berbintang biru es, dan rambut biru panjangnya bagaikan lautan bintang. Auranya dingin dan anggun, bagaikan mawar beku, tak terduga. Matanya yang indah sedalam laut, dan ia melirik Chang Shenyuan. Tindakan seperti itu adalah kehendak Tuan. Terlebih lagi, Tuan telah menyiapkan hal-hal penting untuk Kaisar Lin. Selama Li Tianming berani datang dan bertarung, dia tak akan pernah kembali. Kaisar Jitian salah paham. Lin Xiaoting menyesap anggur dan tersenyum tipis. Senior Chang tidak meragukan kehendak Tuan, tetapi merasa bahwa gerakan kita saat ini kurang efektif. Tidak buruk, Kaisar Lin benar. Chang Shenyuan menghela napas setelah bertahun-tahun, pencuri kecil itu tidak tertipu. Dapat dilihat bahwa jika kita ingin dia datang, kita harus meningkatkan taruhannya untuk memaksanya datang. Lin Xiaoting mengangguk. Ia tersenyum tipis dan menatap Ji Tiandi di sampingnya. Bagi kami, bagi penguasa urutan, memikat Li Tianming ke sini sangatlah penting. Selama dia muncul dan Li Mu yang tidak, itu membuktikan dia tidak bisa meninggalkan penjara bintang 0 derajat. Memang, saat ini, Li Tianming hanyalah masalah kecil. Tanpa bimbingan cahaya agung, dia tidak bisa pergi jauh. Kunci sebenarnya adalah Li Muyang. Kata nenek gigi naga dari penjara naga lilin dengan suara berat. Dia duduk di seberang Chang Shenyuan, rambutnya putih, memegang tongkat berkepala naga. Tubuhnya tampak dikelilingi oleh napas naga yang menyala-nyala, auranya membakar dan agung. Sebelum ini, Li Muyang tidak pernah meninggalkan penjara bintang 0 derajat. Long Xuanzao terkekeh dan berkata, menurutku, tidak perlu terlalu berhati-hati. Jika dia bisa pergi, mengapa dia harus tetap bersembunyi? Ketika penguasa urutan melakukan sesuatu, dia tentu harus memastikannya aman. Kaisar Jitian meliriknya. Tidak ada salahnya berhati-hati. Selama Li Tianming datang dan Li Mu yang tidak muncul, kita bisa yakin akan hal itu. Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan taruhannya untuk memancingnya ke sini? Kaisar Tutian memegang dagunya dengan satu tangan dan mengerjap. Gerakan menggodanya praktis menusuk hati Long Xuanzao. Entah itu otak atau an ketujuh, semuanya bergerak. Pangeran penjara naga lilin tak kuasa menahan diri dan bertanya ragu-ragu, Kaisar Tutian, bagaimana kalau kita berpura-pura mabuk, menunjukkan kasih sayang, lalu berjalan-jalan di sekitar kota kekaisaran? Mendengar ini, Kaisar Tutian menatapnya dengan senyum tipis, bibir merahnya sedikit melengkung. Bagus, mungkin kita bisa lebih mesra dari yang kau bayangkan. Mendengar ini, Long Xuanzao praktis gembira. Benar. Chang Shenyuan tertawa. Sekarang kita perlu menciptakan ledakan nyata untuk menciptakan sensasi dan menyebarkan berita ini kemana-mana. Kita terlalu konservatif sebelumnya. Chang Shenyuan adalah yang paling cemas menghadapi Li Tianming. Lagi pula, Chang Shentu, pangeran penjara Shanghai, telah meninggal di kota kekaisaran pencuri langit di bawah perlindungannya. Ia sudah lama membenci Li Tianming. Li Tianming mungkin mengira kita sedang berakting, dan itulah sebabnya ia tidak berani datang.
Lin Xiaoting berdiri dan menatap Long Xuanzao dan Kaisar Tu Tian. Ia tersenyum sambil melemparkan 2 labu anggur kepada mereka masing-masing. Tapi kali ini, mari kita buat lebih realistis. Mari kita lihat apakah ia bisa menahan diri. Ia dan Long Xuanzao bertukar pandang dan tersenyum. Di luar, Menara Dewa Petir, dewa-dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya dari klan Petir Ungu, Naga Lilin, dan Protoss Shanghai berkumpul, menyaksikan perjamuan besar di atas dan mendiskusikan situasi. Mereka mengutuk dan meluapkan semangat mereka. Belum lama ini, Li Tianming telah membantai 1 miliar tentara Tianzu di negeri Wuxu, yang secara efektif mempermalukan klan Petir Ungu dan Protoss Roh Bulan. Bahkan sekarang, hilangnya pasukan Tianzu yang berjumlah 1 miliar itu masih sangat menyakitkan bagi kedua klan. Sekarang, setelah akhirnya menemukan kesempatan untuk mengoceh tentang Kaisar Pencuri Langit yang mungil itu, bagaimana mungkin mereka membiarkannya begitu saja? Mereka sudah menikmati omelan mereka. Tapi mereka tidak mengantisipasi adegan yang lebih dahsyat lagi. Di atas Menara Raja Petir, 2 tubuh Zeus, bergoyang ke kiri dan ke kanan, terbang turun bergandengan tangan. Mereka adalah putra klan Naga Lilin yang tingginya lebih dari 80.000 meter, Long Xuanzao, dan Kaisar Langit Wanita Roh Bulan yang tingginya lebih dari 100.000 meter, Tu Tiandi. Mereka tampak mabuk. Long Xuanzao mencengkeram kendi anggur, dan ia menarik Tu Tiandi, wajahnya memerah karena gembira. Hei, istriku tersayang, kemana kita akan pergi? Sayangku, terserah padamu. Mata Tu Tiandi menggoda, gaun merahnya sedikit acak-acakan, memperlihatkan pinggangnya yang seputih salju. Ia bahkan bersandar setengah badan di bahu Long Xuanzao. Ia lebih tinggi dari Long Xuanzao, dan gestur itu tampak agak canggung. Tapi saat ini, siapa yang peduli? Bagaimanapun juga, ia adalah Kaisar Langit. Meskipun tampak mabuk, hilangnya ketenangan Kaisar Langit yang bermartabat di depan umum adalah sesuatu yang belum pernah dilihat, apalagi didengar, oleh para Dewa Zeus. Para Dewa Zeus di sekitar Menara Dewa Petir, dan bahkan di seluruh kota Kekaisaran Petir Ungu, gempar. Kali ini, Long Xuanzao dan Tu Tiandi bermain terlalu besar. Di lantai bawah Menara Dewa Petir, para dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Mereka yang berasal dari klan Petir Ungu, klan Naga Lilin, dan terutama klan Shanghai semuanya sangat gembira. Jika itu orang lain, mereka tidak akan segembira ini. Namun, identitas Kaisar Tu Tian sungguh luar biasa. Pertama, ia adalah seorang ahli tingkat Kaisar Surgawi dari penjara bintang Roh Bulan, sosok yang setara dengannya di antara klan Petir Ungu, Naga Lilin, atau Shanghai. Kedua, ia adalah istri Kaisar Langit Muda, Li Tianming. Kedua faktor ini berpadu menciptakan suasana yang semarak di kota Kekaisaran Petir Ungu. Banyak dewa kosmik yang sebelumnya kurang memperhatikan area ini juga tertarik ke sini. Ketika mereka melihat bahwa Long Xuanzao dan Kaisar Tu Tian begitu dekat, bahkan saling memanggil, api di dalam diri mereka tiba-tiba menyala. Sepertinya putra Kaisar dan Dewa Langit sedang mabuk, bersenang-senang. Kita baru bisa jujur kalau mereka mabuk. Biasanya kita cuma menebak-nebak, tapi sekarang kita punya bukti. Kura-kura pencuri langit kecil itu pasti curang. Memangnya ini perlu bukti sudah lama sekali, kita hanya tidak bisa melihatnya. Benar, lihat betapa dekatnya mereka berdua sekarang, mereka sudah bermesraan ratusan kali. Lagi pula, kita juga sedang menikmati pesta untuk mata kita. Bagaimana mungkin sosok setingkat Kaisar Langit biasa bisa begitu lepas kendali? Pasti Kaisar Naga Lilin kita punya trik tersembunyi. Memang, dibandingkan dengan Kaisar Naga Lilin, si brengsek Li Tianming itu tidak ada apa-apanya. Seluruh kota Kekaisaran Petir Ungu gempar. Semakin banyak orang berbondong-bondong menonton. Di mata mereka, pemandangan ini seolah-olah berarti mereka telah menghancurkan penjara bintang 0 derajat dan klan pencuri langit di bawah kaki mereka. Tidak ada lagi yang penting. Yang terpenting adalah membuktikan bahwa Li Tianming itu badut. Hanya dengan cara inilah mereka dapat mempertahankan kebanggaan ras mereka masing-masing. Namun, Long Xuanzao dan Kaisar Tu Tian memiliki suasana hati yang berbeda selama pertunjukan ini. Kaisar Tu Tian, maafkan aku, kata Long Xuanzao, merendahkan suaranya sambil menopangnya. Tidak apa-apa, mata indah Kaisar Tu Tian berbinar-binar penuh pesona, suaranya lembut dan memikat. Selama kita bisa menarik Li Tianming, apapun tidak masalah. Kau harus bekerja keras. Keduanya meringkuk bersama, berbisik. Bagi orang luar, itu terdengar seperti bisikan yang paling intim, memperkuat fantasi mereka. Long Xuanzao, yang dipuja dan dipuji oleh dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya, memiliki wanita secantik itu, merasakan momen memabukkan.
Bahkan sebagai putra kaisar, bahkan di penjara naga lilin, pengaruhnya tidak sebanding dengan momen ini. Ini adalah puncak hidupnya. Pada saat ini, di mata dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, Li Tianming hanyalah seorang orang menyebalkan. Bagaimana kalau kita sedikit lebih intens dan bersulang untuk pernikahan? Saat Long Xuanzao membawa Kaisar Tutian ke alun-alun Wanlei, dikelilingi oleh dewa-dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya, ia merasakan gelombang panas, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Kemabukan bacanal memang ampuh, membuat Long Xuanzao menjadi gila. Ayo, sayangku. Kaisar Tutian terkekeh pelan, menuangkan anggur dari labu anggur di tangannya ke dalam cangkir sebelum mengaitkan lengannya dengan Long Xuanzao. Melihat gesturnya, Long Xuanzao tak dapat menahan diri lagi. Ia menjawab dengan penuh sukacita. Hebat, bersulang untuk pernikahan. Kaisar Naga Perkasa, aku menangis. Mereka begitu saling mencintai, cinta mereka adalah secercah cahaya. Aku ingin tahu apakah Kaisar Pencuri Tian itu panik. Dia pasti panik. Kalau tidak, dia tetaplah seorang pria. Bersama, gelombang tangisan semakin keras. Seluruh alun-alun Wanlei sudah ramai dengan aktivitas, dengan dewa-dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menyaksikan aksi mesra Long Xuanzao dan Kaisar Tutian. Tangan mereka, memegang gelas anggur, saling bertautan dan bertautan. Tetapi suasananya terlalu kacau. Perhatian semua orang tertuju pada Long Xuanzao dan Tutiandi. Tidak ada yang menyadari bahwa Li Tianming, Li Tianzi, dan Zi Zhen telah tiba di dekat alun-alun Wanlei. Mereka kebetulan melihat Long Xuanzao dan Tu Tiandi hendak minum dari cangkir pernikahan mereka. Aksi mereka begitu intim, tanpa menyadari lingkungan sekitar. Astaga, mereka hendak minum dari cangkir pernikahan, seru sekali. Ying Huo diam-diam menjulurkan kepalanya, matanya terbelalak, tanpa melewatkan satu detail pun. Kenapa kau, seekor ayam, memperhatikan begitu dekat, tanya Miao Miao mengantuk, sesekali terbangun. Kau tidak mengerti, kau harus mengingat detail-detail ini. Gunakan itu untuk melawan Li kecil nanti. Itu pasti akan menghancurkan pertahanannya. Ying Huo terkekeh. Bagus sekali. Bai Ye, Jiji, dan Xian-Xian tiba-tiba muncul, mata mereka berbinar. Li Tianming terdiam. Namun saat ini, ia tak mau repot-repot berbasa-basi. Ia diam-diam memperhatikan Long Xuanzao dan Tu Tiandi di arena. Aku tak menyangka mereka begitu boros. Kebetulan, tidak ada orang lain di sekitar. Ini kesempatan. Serang duluan. Benar, Li Tianzi mengangguk hati-hati. Long Xuanzao itu adalah dewa kosmik kuno tingkat ke-8. Kuserahkan padamu. Jika Tu Tiandi ikut campur, serahkan padaku. Ini adalah kesempatan fantastis yang tak pernah dibayangkan Li Tianming. Keduanya agak terisolasi. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menangkap mereka semua sekaligus. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melumpuhkan Tu Tiandi, rencana selanjutnya akan jauh lebih lancar. Saat ini, dikelilingi oleh dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya, mata Long Xuanzao memerah, dan sorak-sorai di sekitarnya membuatnya sedikit bingung. Saat itu, ia menatap dua puncak megah di hadapannya dan bahkan ingin mendakinya. Dalam keadaan normal, Long Xuanzao tentu saja tidak akan berani. Lagi pula, ia tahu bahwa Tu Tiandi hanya berpura-pura dan meremehkannya. Tapi sekarang, ia telah minum minuman keras dan disorak-sorai oleh banyak orang, yang membuatnya samar-samar percaya bahwa ia dan Kaisar Tutian benar-benar pasangan yang serasi dan telah berkomunikasi secara mendalam sejak lama. Semua ini memberinya ilusi. Biarkan dia membesar, jadilah berani. Namun, tepat ketika Long Xuanzao mengulurkan tangan, berniat melakukan kekejaman. Raungan meletus dari keriuhan para dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya. Long Xuanzao, kau punya nyali kakekmu, beraninya kau menyentuh gadisku. Begitu suara itu terdengar, seluruh tempat menjadi sunyi. Banyak orang di alun-alun Wanlei tercengang, dan terkejut. Tak seorang pun bisa membayangkan. Li Tianming, putra Kaisar Langit, yang telah mereka kritik, ejek, dan hina dengan begitu keras, ternyata sudah berada di kota Kekaisaran Petir Ungu. Dan tepat di sebelahnya, dia telah menyaksikan hubungan intim Long Xuanzao dan Kaisar Tutian dengan mata kepala mereka sendiri. Di satu arah alun-alun, para dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya secara sadar memberi jalan. Awalnya, para dewa Zeus ini berjalan atau terbang. Saat mereka memberi jalan, tiga dewa Zeus, yang jelas bukan dari kota Kekaisaran Petir Ungu, muncul di langit di hadapan semua orang. Tak lain adalah Li Tianming, pria yang telah dilihat banyak orang sebelumnya. Li Tianzi. Tak perlu dikatakan lagi, di dunia yang kacau ini,
Li Tianzi memang terkenal. Sedangkan Li Tianming, ia juga mencuri perhatian di negeri Wuxu. Di kota Kekaisaran Petir Ungu ini, setiap dewa Zeus menganggapnya musuh bebuyutan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Wow, melihat bahwa itu memang Li Tianming, mata semua dewa Zeus memancarkan kebencian, hinaan, dan niat membasmi yang tak terselubung. 10,000 Thunder Square, dan bahkan seluruh kota Kekaisaran Petir Ungu, berada dalam kekacauan total. Li Tianming. Saat itu, bahkan Long Xuanzao dan Kaisar Tu Tian tercengang. Mereka jelas tidak menyangka Li Tianming ada di sana. Kaisar Tu Tian langsung melirik Li Tianming, menyadari Li Muyang tidak ada di sampingnya. Senyum penuh arti tersungging di mata indahnya. Bagaimanapun, kedatangan Li Tianming adalah kabar baik. Itu berarti pertunjukan mereka baru-baru ini sukses. Kaisar Tu Tian dengan tenang menarik tangannya dari gelas anggur. Tujuannya tercapai, drama ini tak perlu dilanjutkan. Tianming, aku. Kaisar Tu Tian tersenyum, matanya tertuju pada Li Tianming. Tepat saat ia hendak berbicara, ia diinterupsi tanpa ampun. Diam, jalang. Li Tianzi melangkah maju, matanya terbelalak, ekspresinya dipenuhi amarah. Awalnya aku tidak percaya, tapi aku tidak menyangka kau, kakak iparku, akan menggoda wanita lain. Sungguh tak masuk akal. Kaisar Tu Tian terdiam. Li Tianzi juga berpura-pura. Jadi kau tahu aku istrimu, kukira kau tidak peduli padaku. Kaisar Tu Tian hanya bisa menatap Li Tianming dengan penuh kebencian. Ia tidak membantah. Aku akan menerima sedikit kerugian, dan bahkan jika aku dimarahi, aku akan menerimanya. Sepertinya Li Muyang benar-benar tidak datang. Jika hanya Li Tianzi dan Li Tianming, kita akan hancur. Tatapan Kaisar Tu Tian dingin. Zizen bersembunyi sementara, tidak muncul, jadi Kaisar Tu Tian tidak tahu. Tapi bahkan jika ia tahu, ia tidak akan peduli. Lagi pula, Zizen tampak hampir sama tingginya dengan Li Tianming. Karena dunia yang kacau ini, tak seorang pun pernah melihat Zizen. Jadi tak seorang pun tahu ia bersekutu dengan Li Tianming. Bersembunyi sementara, di saat kritis, mungkin akan menghasilkan hasil yang tak terduga. Keluar dari sini, Li Tianming meliriknya dengan marah, lalu menatap Long Xuanzao. Bukankah nasib Chang Shentu memberimu pelajaran? Haha, Long Xuanzao sama sekali tidak takut, pikirannya kini jernih. Li Tianming, apa kau benar-benar berpikir kau orang penting, kau telah mengganggu kebaikan kaisar ini? Apa kau pikir kau bisa meninggalkan kota Kekaisaran Xidian hidup-hidup? Ini bukan kota Kekaisaran Tian-Tianmu. Jika kau bertindak gegabah di sini, kau harus meminta izin kepada saudara-saudara kita di kota Kekaisaran Xidian. Begitu. Ia mengatakan ini, tepuk tangan dan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekelilingnya, seperti gunung dan lautan yang runtuh, kekuatan Dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya mengguncang langit dan bumi. Ada kilat ungu, api berpola naga, dan kekuatan Changhai. Para Dewa Zeus dari penjara bintang Changhai sangat marah ketika mereka mendengar Li Tianming mengucapkan kata-kata Chang Shentu. Apa-apaan ini, mayat lagi yang dicambuk. Haha, pencuri surga ini marah besar, tapi apa yang bisa dia lakukan? Itu hanya amarah yang tak berdaya. Apa kau benar-benar berpikir kita bisa datang dan pergi sesuka hati di kota Kekaisaran Petir Ungu? Bahkan jika pencuri surga ada di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Lihat ekspresinya yang marah. Bukankah dia terlihat seperti guk-guk liar? Tentu saja, dan dia diselingkuhi. Aku belum pernah melihat pria sepengecut dia. Kalau tidak punya keahlian, jangan ambil pekerjaan sesulit ini. Kalau tidak punya keahlian, kau masih saja meniru orang lain dan memaksa selir. Bukankah itu namanya selingkuh? Di mata para dewa Zeus di sekitarnya, Li Tianming bagaikan tong mesiu, terperangkap dalam api seorang suami yang diselingkuhi. Kemarahan memang beralasan. Tapi ini kota Kekaisaran Petir Ungu. Apa gunanya marah? Di tengah kilatan petir, Li Tianming dan Li Tianzi saling berpandangan, dan tanpa perlu memanggil satu pun, mereka melancarkan serangan bersama. Tubuh Zeus Li Tianzi meletus, dan seekor Phoenix hitam muncul di langit di atas kota Kekaisaran Petir Ungu, berkobar dengan api hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menyemburkan bulu-bulu hitam berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, Phoenix hitam itu memancarkan puluhan ribu api Phoenix hitam, kekuatan api penyucian yang serupa dengan kunang-kunang. Gelombang ledakan ini mengirimkan api hitam yang menyambar dari langit, dan bulu-bulu berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu, memaksa Kaisar Tu Tian mundur. Serangannya hanyalah tipuan. Lagi pula, membasmi Kaisar Tu Tian bukanlah tugas yang mudah. Jurus pamungkas Li Tianming ada padanya.
Dengan Kaisar Tutian yang terdesak mundur, Long Xuanzao ditinggalkan sendirian di alun-alun Wanlei, menghadapi Li Tianming yang murka. 10.000 kui terbang ke langit. Pada saat ini, kekuatan Tai Chi dan Hong Meng Lan Huang menyatu, memungkinkan Li Tianming melancarkan tendangan terbang, membentuk roda pedang berkecepatan super yang menyatu dengan kekuatan pegunungan dan lautan Hong Meng. Kekuatan Lan Huang yang mengerikan ini meletus dengan daya hancur yang tak terbayangkan, langsung mendarat di antara kaki Long Xuanzao, yang masih belum menyadari situasinya. Krek, wajah Long Xuanzao membeku karena terkejut saat an ketujuhnya langsung hancur. Oh! Ia menjerit nyaring. Bahkan sebelum terobosan ini, Li Tianming telah mampu menekan Jiang Qingluan, dewa kosmik kuno tingkat ke-8. Sekarang, setelah berhasil menembusnya, menghadapi lawan selevel ini akan menjadi pukulan telak. Long Xuanzao sama sekali gagal mengantisipasi serangan Li Tianming yang tiba-tiba dan dahsyat. Saat ia bereaksi, pukulan fatal telah menghantam. Menyadari pertempuran yang akan segera terjadi, ia mencoba mengerahkan kekuatan Dewa Kosmik Kekacauan di dalam dirinya untuk membalas. Kelak, pedang Kaisar Timur muncul, menusuk mulutnya seketika. Seluruh tubuh Dewa Kosmik setinggi 80.000 meter itu langsung terjepit di tanah alun-alun Wanlei. Aduh, kekuatan batin Long Xuanzao hampir hancur saat ia ditekan dengan keras. Dalam sepersekian detik, putra Kaisar Zulong Xingyu yang bermartabat itu hancur total. Sebuah tendangan, sebuah pedang. Long Xuanzao langsung lumpuh. Wow, baru pada saat itulah kerumunan di sekitarnya akhirnya bereaksi. Mata mereka melebar, tak berani bernapas. Baru saja, mereka mengejek Li Tianming dan menyebutnya pengecut. Namun dalam sekejap mata, Long Xuanzao yang mereka puji begitu tinggi ditindas tanpa ampun oleh Li Tianming. Apa yang terjadi tubuh Zeus-nya hanya setinggi 60.000 meter. Monster, monster, bagaimana mungkin Li Tianming begitu luar biasa? Hanya dalam beberapa tahun, bahkan putra Kaisar Naga pun tak sebanding dengannya. Banyak orang terkesiap, tak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Bagaimanapun, Long Xuanzao adalah dewa alam semesta kuno tingkat 8, makhluk tingkat puncak di dunia yang kacau ini. Bahkan jika Li Tianming telah mengalahkan Long Xuanzao setelah pertarungan sengit, mereka hampir tak bisa menerimanya. Tapi sekarang, sebuah tendangan menghancurkan An Bintang ke-7. Sebuah pedang menghancurkan. Pemandangan itu bagaikan tamparan di wajah semua orang di sekitar mereka. Martabat, kepercayaan diri, dan harga diri mereka semua terinjak-injak. Dan, ini bukan akhir. Ekspresi Li Tianming murka, dan ia tampak tak menyerah. Li Tianming, ini kota kekaisaran petir ungu. Kau mati. Long Xuanzao terjepit di alun-alun, matanya melotot. Benarkah masih bicara keras? Wajah Li Tianming dipenuhi niat membasmi, dan pedang ilahi zaman 10 arah dilepaskan. Saat itu, ketika Long Xuanzao menyadari bahwa Li Tianming akan membasminya, ia ketakutan. Tidak, tidak, ampuni nyawaku, aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Sesaat, pangeran bangsawan dari penjara bintang naga lilin menangis dan berteriak minta ampun. Kaisar Tutian, selamatkan aku. Saat teriakan memilukan Long Xuanzao terdengar, wajah Kaisar Tutian berubah. Ia baru saja dipaksa menyingkir oleh Li Tianzi, dan saat ia bereaksi, Long Xuanzao telah ditundukkan oleh Li Tianming dengan tendangan dan pedang. Pemandangan itu membuatnya tercengang. Li Tianming, kapan ia menjadi sekuat ini? Tapi sekarang setelah Long Xuanzao meminta bantuan, Kaisar Tutian tahu segalanya mulai tak terkendali. Cepat, beritahu semua orang di Menara Dewa Petir. Li Tianming akan membasmi seseorang. Hentikan dia. Penjaga Kaisar Long. Penjaga Long Xuanzao sendiri adalah dewa kosmik kuno tingkat 8, namun ia langsung dikalahkan oleh Li Tianming. Apa kita akan ke sana untuk dibasmi? Kecuali Kaisar Lin dan yang lainnya datang, kita harus mengandalkan Kaisar Tutian. Ya, Kaisar Tutian dan Kaisar Long begitu setia satu sama lain, mereka tidak akan tinggal diam dan melihatnya terbasmi. Para dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya kini panik. Sama sombongnya seperti saat mereka mengejek dan menghinanya, kini mereka berada dalam kekacauan yang luar biasa. Ada dewa kosmik setinggi 60.000 meter di sekelilingnya. Tapi, Li Tianming langsung menekan Long Xuanzao. Dengan itu, siapa lagi yang bisa melawannya? Siapapun yang maju akan mencari mati. Kecuali, Tu Tiandi. Berhenti, teriak Tu Tiandi. Ia hendak melangkah maju untuk mengusir Li Tianming dan melindungi Long Xuanzao. Tetapi Li Tianzi mencibir dan, dengan 4 binatang pendampingnya, menghalangi jalan. Jalang, kau berkolusi dengan orang luar hari ini,
tapi kau malah mencoba membantu mereka menyerang saudaraku. Kau memberontak. Saudaraku tidak tega memukulmu, tapi aku berbeda. Aku bisa menghajarmu sampai memar. Hari ini, aku akan meluruskan tradisi keluarga klan Tian-Tianku. Kata-kata ini hampir membuat Tu Tiandi kesal sampai muntah darah. Dari segi status, dia adalah Kaisar Langit. Wilayah kekuasaan dan status Li Tianzi lebih rendah darinya. Tapi, kata-katanya membuatnya terdiam. Lagi pula, dia memang istri Li Tianming, saudara ipar Li Tianzi. Meluruskan tradisi keluarga, alasan itulah yang membuatnya marah. Li Tianzi, Kaisar Tu Tian kehilangan pesonanya yang biasa, wajah cantiknya menggelap. Kau membawa saudaramu ke kota kekaisaran Xidian untuk membuat masalah. Apa kau benar-benar ingin memperburuk keadaan? Dia membasmi seseorang, jadi dia tidak bisa pergi hari ini. Li Tianzi mencibir, jangan konyol. Jika dia tidak membasmi siapapun, bagaimana mungkin dia pergi hari ini? Sebuah artefak kosmik seperti rantai hitam muncul di tangannya. Dikelilingi kabut hitam tebal, wujud spesifik artefak itu tidak terlihat, tetapi aura destruktif yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan. Rantai hitam yang dilepaskan oleh hantu dan serigala yang melolong itu langsung menyerang Kaisar Tu Tian. Dewa-dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terpaksa mundur, wajah mereka berubah sangat muram, tetapi tak seorang pun di kota berani membantu. Orang pembawa sial, si brengsek Li Tianzi itu berani menyerang Kaisar Surgawi. Apa dia sudah bosan hidup? Bukankah ada rumor bahwa Li Tianzi ini memiliki kekuatan seorang Kaisar Surgawi? Rumor hanyalah rumor. Siapa yang tahu apakah itu benar lagi pula? Saat itu, Li Tianzi hanya dengan santai menghalangi Kaisar Tong Tian. Memang, ada perbedaan yang sangat jauh antara Dewa Kosmik kuno tingkat ke-9 dan Kaisar Surgawi. Li Tianzi yang memprovokasi Kaisar Tu Tian ini praktis mencari kematian. Konyol, bahkan berbicara tentang memperbaiki tradisi keluarga saja membutuhkan kekuatan seperti itu. Menikahi 4 Kaisar Surgawi dengan paksa. Apa kau benar-benar berpikir itu hal yang baik? Dewa-dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Kaisar Tu Tian adalah Kaisar Surgawi, sosok tertinggi di dunia yang kacau ini. Bagaimana mungkin ia dikalahkan begitu mudah? Sebaliknya, mereka bahkan percaya bahwa Kaisar Tu Tian akan dengan cepat mengalahkan Li Tianzi, membebaskan tangannya untuk menyelamatkan Long Xuanzao. Adapun Li Tianming, ia tidak peduli. Ia percaya bahwa Li Tianzi pasti bisa menekan Kaisar Tu Tian. Jadi, ia terus menindas Long Xuanzao dengan brutal. Ia menunda pembasmiannya. Jika tidak, para dewa Zeus di sekitarnya mungkin akan memberontak, menambah masalah. Jadi ia menunggu. Ia menunggu sampai Lin Xiaoting dan yang lainnya tiba, lalu melancarkan serangan mendadak. Ini akan lebih tak terduga dan meninggalkan kesan mendalam pada musuh. Ah! Teriakan Long Xuanzao tak henti-hentinya. Telinga, lidah, dan matanya semua diurus oleh Li Tianming. Kekuatan Dewa Zeus di dalam dirinya dibakar dan ditekan oleh kekuatan api penyucian dan Meng primordial, sama sekali tidak dapat melepaskan kekuatan apapun. Setiap kali ia berteriak, alis para Dewa Zeus di sekitarnya semakin berkerut. Namun mereka juga menunggu bala bantuan, menunggu Kaisar Tu Tian mengalahkan Li Tianzi dan mengakhiri sandiwara ini. Namun, tak seorang pun menyangka, Li Tianzi tak hanya tak dirugikan dalam pertarungan melawan Kaisar Tu Tian, tetapi justru secara halus menekannya. Kekuatan tempurnya tak terbantahkan setara Kaisar Langit. 6 teratai api, api kehidupan, api penyucian. Phoenix api penyucian abadi yang hitam pekat meletus dengan api penyucian hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan api hitam yang tak terhitung jumlahnya membakar langit. Aula kelahiran kembali 3 alam, roda listrik Yin Yang, tombak listrik Qiankun. Seekor binatang guntur abu-abu berbentuk seperti singa, harimau, atau macan tutul melepaskan kekuatan magis yang mirip dengan meo-meo. Kilatan petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya mengguncang seluruh arena saat ia menerjang Kaisar Tu Tian. Gelombang suara Hong Meng, memutuskan dunia. Ini adalah naga bibrida berkepala 2 hitam dan abu-abu. Saat ia melepaskan gelombang soniknya, Gunung Kui 9 lapis menyatu dengan ekornya, berubah menjadi roda pedang mengerikan yang menghantam Kaisar Tu Tian tanpa ampun. Terlebih lagi, sebuah pohon raksasa menyemburkan asap hitam pekat. Dari pohon ini, 9 bunga hitam raksasa bermekaran, masing-masing memiliki kekuatan magisnya sendiri. Bersama akar dan sulur hitam yang tak terhitung jumlahnya, mereka melilit Kaisar Tu Tian. Gaya bertarung ini membuat Li Tianming, yang berdiri di sampingnya, terkesima. Selain sedikit lebih gelap, keempat binatang pendamping Li Tianzi tidak dapat dibedakan dari Ying Huo,
Meo Meo, Lan Huang, dan Xian Xian. Bahkan kekuatan magis mereka pun identik. Sangat kuat. Kaisar Tutian berada di tengah badai, gaun merahnya berkibar berantakan, ekspresinya serius. Ia mengangkat tangannya dan melemparkan artefak dewa berwarna merah tua, kelas atas, tingkat Hongdao. Jaring kosmik Futu. Terdiri dari urat-urat berduri seekor binatang raksasa, jaring itu membentuk jaring merah tua yang menutupi langit dan matahari, seperti lautan bintang merah yang terbentang, menangkis setiap serangan dari binatang pendamping Li Tianzi. Ia tampak berhasil menangkis serangan itu, tetapi ia terlempar puluhan juta meter, tubuhnya berantakan, jelas-jelas ditundukkan oleh Li Tianzi. Syok terpancar di wajah cantiknya. Apa luar biasa, aku bilang aku ingin meluruskan tradisi keluarga. Kau tidak mengira aku bercanda, kan? Li Tianzi tertawa terbahak-bahak, dan melancarkan serangan dahsyat lainnya, menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Kaisar Tutian menanggapi dengan serius, ia sudah lama tidak mengalami situasi tertekan seperti ini. Kau tidak seburuk itu. Ia berpikir selama ia bisa menahan Li Tianzi, Ji Tiandi, Lin Xiaoting, dan yang lainnya akan tiba, dan kedua bersaudara itu tidak akan bisa melarikan diri. Lagi pula, Li Tianming sudah muncul, dan Kaisar Jiantian dari penjara bintang petir ungu pasti juga akan muncul. Dengan 3 kaisar langit yang menekan mereka, apalagi yang mungkin terjadi. Namun, saat ini, beraninya kau tertawa, jalang siapa yang memberimu wajah untuk melakukan itu? Seorang wanita mencibir, dan sesosok ungu yang halus tiba-tiba keluar dari kerumunan. Pah! Sebuah tamparan mendarat di wajah cantik Kaisar Tutian, menimbulkan suara nyaring. 4440